Apakah memang karena sentimen eksternal dari The Fed atau memang fundamental rupiah yang melemah? Silakan Pak Mika. Baik, saya melihat salah satu trigger utama dari melemahnya mata uang global termasuk rupiah terhadap US dollar adalah data tenaga kerja di Amerika Serikat pada bulan Januari, di mana angka kenaikan non-farm payrolls itu lebih dari 500.000. Jadi jauh di atas estimasi pelaku pasar di kisaran 100.000. Jadi memang ini menimbulkan risiko bahwa inflasi yang tinggi yang sebenarnya sudah mulai bisa dikendalikan di Amerika Serikat itu bisa kembali muncul, sehingga respon dari Bank Sentral Federal Reserve bisa lebih hawkish ke depannya. Kelihatannya hal ini yang menjadi sentimen utama kenapa US dollar itu rebound terhadap mata uang global, juga terhadap rupiah, Mbak Safrina. Jadi Anda melihatnya memang alasan rupiah melemah adalah karena sentimen strong dollar ya Pak ya, dengan adanya rilis tenaga kerja Amerika Serikat yang solid dan masih berada di level yang tinggi di 500 ribuan. Sebenarnya kalau kita melihat tren jangka menengah panjangnya, trennya adalah US dollar mulai melemah terhadap mata uang global. Jadi kalau kita lihat sejak akhir tahun 2022 sampai sekarang, sebenarnya US dollar kalau kita lihat dari USD Index itu sudah bergerak turun ya secara umum dari kisaran 112 ke kisaran 101 sampai 103. Kemudian juga untuk rupiah juga sudah turun dari kisaran 15.700 akhir tahun lalu ke 14.800 sempat sebelum saat ini mengalami koreksi ke kisaran 15.100. Baik, kalau misalnya Anda melihat tadi juga Anda memaparkan mengenai rilis tenaga kerja Amerika Serikat yang masih berada di level 500 ribu. Kalau tidak salah konsensusnya itu rilis tenaga kerja Januari di 100 ribu. Namun ternyata ekspektasinya itu tidak sesuai. Ternyata cukup tinggi rilis tenaga kerja kemarin yang dari Amerika Serikat. Dan masih ada kemungkinan untuk The Fed akan terus hawkish menaikkan suku bunganya. Anda melihat terminal rate dari The Fed Fund Rate sendiri akan berada di level berapa dan bagaimana jika masih akan terus dinaikkan efeknya terhadap rupiah, Pak Mika? Baik, kalau saya melihat tren peningkatan atau penyerapan tenaga kerja di Amerika Serikat ini per Januari memang terbilang tinggi, tetapi kalau kita lihat tren jangka menengah panjangnya rata-rata 3 bulan, rata-rata 12 bulan itu sebenarnya bergerak menurun ke arah peningkatan sekitar 400 ribuan per bulan. Jadi memang masih dibutuhkan waktu seperti yang disampaikan oleh Pak Jerome Powell, chairman dari Federal Reserve, untuk bisa benar-benar menurunkan tingkat aktivitas ekonomi ke level yang lebih normal. Jadi memang kalau kita lihat masa sebelum pandemi, kondisi yang dalam tanda kutip normal di Amerika Serikat itu sebenarnya penyerapan tenaga kerja sekitar 200 ribuan per bulan. Jadi memang itu kelihatannya yang masih dituju ya oleh Baik. Federal Reserve sebelum kondisi ekonomi di sana tidak lagi menimbulkan tekanan inflasi yang tinggi. Bu Reni, Anda melihatnya dengan adanya kenaikan dari kemungkinan kenaikan dari suku bunga yang memang masih hawkish di The Fed sendiri, apakah ini menjadi sentimen utama dalam pelemahan mata uang rupiah beberapa hari terakhir? Silakan Ibu Reni. Iya, baik. Jadi kalau kita lihat untuk rupiah saat ini memang lebih didominasi oleh faktor eksternal ya. Jadi seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Mika juga, jadi saat ini US dollar kembali diminati oleh pasar terutama setelah indeks dolarnya itu kembali meningkat ke level 103 sampai 104. Artinya level dolar indeks yang di atas 100 ini mengindikasikan penguatan US dollar itu masih terus berlanjut ya terhadap beberapa mata uang utama. Terutama triggernya memang kalau kita lihat untuk beberapa hari
terakhir ini adalah data tenaga kerja Amerika Serikat ya yang menunjukkan perbaikan secara konsisten sehingga tingkat penganggurannya kita dapatkan kemarin laporannya itu di 3,4%, yang mana level ini merupakan level terendahnya selama 53 tahun terakhir atau sejak tahun 1969. Jadi dengan membaiknya data-data tenaga kerja Amerika Serikat ini memberikan ruang kembali bagi The Fed untuk tidak menurunkan suku bunga acuannya secara terburu-buru. Jadi kalau kita melihat dari sisi kebijakan The Fed ini akan membuat market memang akan merespon dengan minat yang berlebih kembali kepada US dollar sehingga ini memberikan tekanan kepada rupiah. Jadi kalau Ya. untuk kebijakan The Fed sendiri saat ini memang terminal rate-nya kita lihat itu akan ada di level 5 sampai 5,25% ya tahun ini. Artinya dengan inflasi Amerika Serikat yang saat ini belum mendekati level targetnya di 2%, tampaknya juga The Fed belum akan terburu-buru untuk menurunkan suku bunga acuannya. Baik. Jadi kalau dari sisi view baru akan menurunkan itu baru di tahun 2024 ya untuk Baik. Fed Fund Rates. Baik, Bu Reni, tadi juga Anda menyebut bahwa terminal rate dari The Fed Fund Rate adalah di kisaran 5 sampai 5,25, berarti masih ada ruang untuk kenaikan The Fed Fund Rate. Jika kenaikannya leveling di 25 basis poin, masih ada kenaikan sekitar 2 kali lagi ya Bu Reni. Nah, mengingat adanya sentimen masih akan ada kenaikan dari The Fed Fund Rate sendiri, bagaimana menurut Anda evaluasi daya tahan rupiah dibandingkan mata uang lainnya di Asia saat ini dengan sentimen dari The Fed yang ada? Oke, jadi kalau kita lihat dengan perbandingan ya mata uang Asia lainnya, saat ini untuk performa rupiah itu sejak awal tahun masih cukup positif ya. Artinya dengan pelemahan hari ini yang di level 15.115, itu artinya kalau kita bandingkan dengan penutupan akhir tahun lalu itu sebenarnya posisi rupiah itu masih menguat sekitar 3%. Bahkan kalau kita bandingkan selama 2 tahun terakhir, rupiah masih termasuk best performance currency ya. Jadi kalau dibandingkan dengan mata uang Asia lainnya seperti dolar Singapura, kemudian ringgit Malaysia, yuan China, dan won Korea yang hanya menguat sekitar 1-2%. Jadi untuk rupiah yang saat ini menguat 3%, seharusnya ini rupiah masih cukup bagus ya dari sisi performance.